Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosatri Olivia Giarto dari kelas 11-9, nomor absen 29. Berikut tugas sejarah perjuangan pahlawan Indonesia, yaitu biografi Komarudin. Banyak pahlawan gugur saat berjuang melawan penjajah demi memperjuangkan kemerdekaan di Indonesia. Para pejuang tersebut berasal dari daerah-daerah yang berbeda dan gak jarang saling bekerja sama. Tapi ternyata gak cuman orang Indonesia aja loh yang ikut berjuang melawan penjajah di Indonesia. Salah satu sosok asing yang tercatat ikut berjuang bersama tentara Indonesia lainnya adalah Komarudin. Komarudin adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia asal Korea. Nama asli Komarudin adalah Yang Chil-song, sedangkan nama Jepangnya adalah Shichisei Yanagawa. Yang Chil-song lahir pada tanggal 29 Mei 1919 di Kabupaten Wanju, Provinsi Jeolla. Meski bukan warga negara Indonesia asli, Yang Chil-song ini berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dia mempertaruhkan nyawanya demi Indonesia yang jelas-jelas bukan negaranya. Ketimbang kembali ke Korea pasca Jepang menyerah pada sekutu, dia lebih memilih tinggal dan bergabung dengan TNI. Kok dia bisa sih sampai ke Indonesia? Jadi, saat Indonesia dijajah oleh Jepang pada tahun 1942, Korea juga mengalami hal yang sama. Keadaan ini membuat banyak serdadu dari Korea diboyong oleh Jepang ke Indonesia untuk keperluan keamanan. Mereka ditugaskan untuk menjaga tawanan perang dari Jepang yang isinya orang Belanda dan juga sekutu-kutunya. Dari sekumpulan serdadu yang ditugaskan itu, muncullah seorang Komarudin yang memiliki jiwa juang tinggi. Dia melakukan semua tugasnya dengan baik meski harus ditekan oleh Jepang. Komarudin juga melakukan sosialisasi dengan penduduk lokal Indonesia sehingga kecintaannya pada negeri ini mendadak muncul dan bertambah. Jepang kalah dan memilih tinggal di Indonesia. Saat Jepang akhirnya tunduk pasca meledaknya bom di Hiroshima dan Nagasaki, semua pasukan Jepang atau serdadu yang dibawa Jepang akan ditangkap. Mereka juga banyak yang pulang ke negaranya agar tidak dieksekusi oleh Belanda. Mengetahui hidupnya dalam bahaya, Komarudin lebih memilih untuk tinggal di Indonesia untuk menghabiskan hidupnya dan berjuang. Komarudin bertemu dengan seseorang. Pria Korea yang sudah jatuh hati dengan Indonesia ini juga akhirnya mencintai dan menikahi gadis Indonesia. Kecintaannya pada wanita itu jugalah yang membuat jiwa nasionalismenya meningkat dengan tajam. Tanpa ada paksaan, dia mau berperang ketika Belanda dan sekutu kembali masuk lagi ke Indonesia dan tidak mengakui kedaulatan negeri ini. Komarudin bergabung dengan TNI dan bergerilya. Begitu Belanda memberikan tekanan yang teramat kuat pada Indonesia, Komarudin ikut bergabung dengan TNI. Bersama dengan dua mantan tentara Jepang, dia ikut masuk ke dalam pasukan gerilya bernama Pangeran Papak. Kelompok ini melakukan serangan mematikan yang membuat Belanda pusing 7 keliling dan ingin menangkap keduanya untuk dieksekusi. Komarudin dan dua rekannya memiliki pola serangan yang unik. Semasa berjuang membela NKRI, Komarudin juga pernah menggagalkan Belanda dalam menguasai kawasan Wanaraja. Mereka pun juga terlibat dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Mereka juga tercatat pernah menghancurkan jembatan
Cimanuk sebagai strategi untuk menggagalkan usaha Belanda merebut Wanaraja Garut. Eksekusi Pangeran Papak. Perjuangan Komarudin dan pasukan Pangeran Papak berakhir saat Belanda menyerang Garut. Mereka berhasil dipukul mundur dan bersembunyi. Tentara gerilya itu akhirnya tertangkap di Gunung Dora. Komarudin, Abu Bakar, dan Usman dieksekusi di Kerkov, Garut. Awal sedikit banget informasi tentang Komarudin yang bisa didapatkan. Identitas Komarudin sebagai warga Korea ini berhasil diungkap sejarawan Jepang dan Korea Selatan. Kebenaran ini juga didukung dari kesaksian teman seperjuangan Yang Chilsong yang masih hidup. Batu nisan Komarudin. Barulah pada tahun 1955, pemerintah Indonesia dan perwakilan Korea Selatan mengadakan upacara pergantian batu nisannya. Pergantian batu nisan ini dilakukan secara militer. Nah, sejak saat itulah Komarudin dianggap sebagai salah satu pejuang yang berjasa bagi kemerdekaan Indonesia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.